Assalamualaikum teman-teman, sampai berjumpa lagi ya dengan galeri teknis C Plus ya, bersama saya Opin. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba memperbaiki dinamo ya, sebuah dinamo mesin cuci ya, dinamo pengering. Ini dinamo mesin cuci pengering ya, dalam keadaan sepertinya ada yang putus ya. Jadi sebelum kita berinisiatif untuk membeli ya, angka baiknya kita periksa dulu ya perkabelannya ya, siapa tahu ini cuma putus saja ya, nggak terbakar. Jadi kita bisa cek di sini dulu ya. Oke teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, angka baiknya teman-teman memberi dukungan pada channel kami ya sebagai konten kreator, dan saya akan sangat berterima kasih jika teman-teman mau subscribe, like, atau yang bila ada yang kurang jelas teman-teman boleh komen ya. Insya Allah saya akan menjawabnya kalau ada waktu ya, karena video-video yang saya bagikan ya insya Allah akan bermanfaat ya buat teman-teman ya, terutama bagi teman-teman pemula yang mau belajar tentang dunia servis ya. Nah, jadi saya kali ini akan mencoba memperbaiki ini ya, mesin cuci yang rusak pengeringnya tidak berputar ya. Jadi teman-teman jangan pergi dulu ke tempat servis ya, karena kalau di servis itu biayanya cukup mahal teman-teman ya. Kalau di tempat saya itu kalau rusak pengering begini itu ya bisa mencapai 350-300 ya. Itu juga tergantung daerah teman masing-masing ya. Jadi saya akan berikan tutorial ini yang tentunya bermanfaat ya buat kalian. Jadi jangan pelit-pelit ya buat subscribe sama like-nya ya, karena kita pasti akan membagikan tutorial yang bermanfaat ya buat teman-teman ya. Oke, ini sudah saya buka ya teman-teman ya untuk klaimnya ya. Nanti saya akan bikin tutorial cara membuka klaim ini ya. Sangat mudah ini sebetulnya teman-teman ya. Nanti saya bikin tutorialnya ya. Oke, ini sudah saya buka ya. Sebelum ini ya, sebelum saya buka, jadi kita cek dulu ya perkabelannya ya. Nah, ini sudah saya cek tadi ya, ternyata ada yang nggak connect ya. Jadi syarat-syarat sebuah dinamo itu bisa berputar untuk dinamo pengering ini menggunakan 3 kabel, semuanya harus tersambung ya teman-teman ya. Nah, kita menggunakan skala kali 1 saja ya. Nah, kita cek di bagian sini ya teman-teman ya. Di sini ada 3 kabel ya. Perhatikan teman-teman ya, jangan di skip-skip ya, biar kita paham ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa di kabel mana nih jalur ini yang putus ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba dari kabel hitam ke kabel abu ya. Nah, bisa teman ini ya, ini kali 1 saja teman-teman ya. Nah, di sini jarum bergerak ya, bisa teman-teman lihat jarum bergerak. Ini menandakan ini masih nyambung ya. Nah, itu hitam ke abu ya. Nah, sekarang hitam ke warna coklat ya, ke kabel yang satunya lagi. Kita cek, set. Nah, di sini nggak ada pergerakan ya teman-teman. Hitam ke abu tadi ada pergerakan, hitam ke coklat dia tidak ada pergerakan. Nah, kita coba nih, pasti dari sini juga nggak ada pergerakan teman-teman. Dipastikan ini putus ya, tuh. Abu ke coklat juga sama, nggak ada pergerakan, berarti bisa dipastikan kalau jalur ini putus ya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kita harus buka dulu ini ya. Nah, ini namanya kita singkirkan dulu tuh. Ini testernya, kita bedah. Cukup susah juga teman-teman, lengket ya. Nah, kita buka aja begini teman-teman ya. Oh, sepertinya ini sudah pernah, ini juga sepertinya sudah pernah diperbaiki ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, teman-teman fokus ya sini ya. Nah, ini ada yang hitam-hitam ini, ini bukan kebakar ya teman-teman ya. Terus saya ambil lap dulu ya buat kebersihin ini, saya jeda dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi ini sudah saya buka ya. Jadi sekarang kita cek di sini ya, soalnya di jalur ini ada yang putus ya, di perkabelan yang warna coklat ini ya, yang tadi nggak nyambung itu. Nah, biasanya nih teman-teman, ini biasanya ini hanya putus aja ya. Jadi dalam artian kita cari dulu ya di mana putusnya, kita buka dulu ini ya. Mudah-mudahan ini putusnya masih terlihat ya. Teman-teman buka dulu ini teman-teman ya. Oke, kita buka dulu. Teman-teman harus hati-hati ya dalam membuka ini ya, karena jangan sampai ini justru malah kawatnya atau ini ya, gulungannya malah ada yang kepotong ya. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi hati-hati, pelan-pelan saja, santai ya teman-teman ya. Oke, kita ini dulu soalnya ini ya, cukup memakan waktu ya teman-teman ya. Sabar ya, ini harus hati-hati teman-teman ya, jangan cepat-cepat tapi malah tadinya mau memperbaiki malah tambah rusaknya, malah tambah parah ya.
Jadi kita mah santai aja teman-teman ya. Nah, ini sambil ngopi aja ya. Nah ini teman-teman ya, kita sudah membuka gulung ini ya. Untuk ininya, talinya ya. Nah, teman-teman, kita fokus ya, fokus ke kabel yang warna ini nih, merah ya, yang fokusnya ke kabel warna merah. Dan ternyata di sini ada termostat sikring ya. Kita cek di sini apakah dia masih nyambung atau udah putus. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, sini betul. Nah, di sini ya. Kita cek ya teman-teman di sini. Oke. Pelan-pelan saja teman-teman ya. Nah, di sini ada fuse juga ya teman-teman. Nah, di sini dia mengarah ke, jadi kita fokus ke kabel yang warna ini ya teman-teman ya. Warna coklat ini ya teman-teman. Kalau ini sih nyambung ya, ini fuse ya. Kabel yang warna hitam dia masih nyambung, jadi yang putus itu di area sini teman-teman ya. Nah, putus di sini teman-teman. Nih, kabel yang warna ini coklat ya. Jadi, nah ini sebetulnya dia juga udah pernah disambung ya teman-teman ya. Kita cek dulu ya, barangkali ini hanya sambungan ini saja ya. Kita cek ya. Kita gunakan lagi multitester salah satu. Kita langsung ke sini ya, ke sumber inti. Tapi tetap saja tidak ada pergerakan teman-teman, berarti emang putusnya bukan di sini aja ya. Berarti ada putus yang lain lagi ya teman-teman selain di sini. Jadi kita cari dulu ya. Nah, ini nggak ada pergerakan teman-teman ya. Tapi kalau ke abu sih masih ya. Cuma di sini putus ya. Kita cari dulu ya, fokus ke kabel yang sini ya. Ini kabelnya ada di area dalam ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan. Nah, ini kabelnya ya. Dia ada di gulungan yang bagian dalam ya teman-teman ya. Jadi kita fokus ke gulungan yang ada di bagian dalamnya ya. Oke. Oke teman-teman ya. Kita perhatikan ya kabel ini, tapi kita jangan fokus ke yang warna hitam-hitam ini ya. Ini bukan terbakar ya teman-teman ya. Ini karena efek panas ya. Jadi ini bukan terbakar ya. Karena jenis gulungan seperti ini ya, dia memakai gulungan putih ya, aluminium, jadi bukan tembaga, dia jadi cepat panas dan cepat korosi ya teman-teman ya. Jadi kita fokus dengan yang putih ya, putih-putih seperti ini teman-teman ya. Bisa saya tunjukkan nih. Oke, ini ada putih-putih ya. Ini, nah, mudah-mudahan terlihat ya. Nah, kalau kurang terang saya, teman-teman ya, kita fokus sama yang warna-warna putih ya, mencurigakan. Nah, itu biasanya korosi ya teman-teman ya. Jadi si kabel ini ya, kabel yang putus ini adanya di lilitan dalam ya. Di lilitan dalam itu ada dua ya, ada lilitan yang besar sama lilitan yang kecil ya. Dan ini adalah lilitan yang di dalam tapi yang kecil ya, sama kayak begini ya. Nah, ini lilitan luar ya, dia lilitan luar ada yang besar, terus ada yang kecil juga ya. Jadi juga sama di dalam ya. Oke, kita fokus di sini teman-teman. Ini nanti saya cek dulu ya, soalnya ini putih ya, korosi sepertinya ya. Nah, kita coba congkel-congkel pelan-pelan tapi hati-hati teman-teman ya. Jadi pastikan jangan sampai kita melukai kabel yang lain ya. Oke, kita buka di sini. Kita kasih ini dulu ya. Coba di set dulu sedikit teman-teman ya. Digores dulu ya biar kelihatan yang putih-putihnya. Nanti kita cek apakah dia nyambung. Nah, dia masih bagian kabel yang coklat juga ya. Tapi tetap aja tidak menyambung ya, berarti masih ada yang ini yang putus ya, berarti bukan di sini ya teman-teman ya. Tapi kita akan tetap fokus ya ke lilitan yang dalam ini ya. Kita bakal buka semua teman-teman ini ya, biar kita lebih leluasa ya. Kita buka ini, hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kita memotong kawatnya ya, jangan sampai terpotong teman-teman ya. Nah, kita hati-hati aja teman-teman ya. Santai, jangan terburu-buru. Nah, buat pengerjaan begini ya, cukup membutuhkan kesabaran ya dan ketelitian. Jadi jangan sampai ada yang terpotong ya. Terpotong kan berapa ya teman-teman ya, yang harusnya yang putusnya satu malah jadi banyak yang harus kita perbaiki. Oke.
memang pekerjaan itu cukup membutuhkan ketelitian, kesabaran ya. Jadi jangan sampai salah mengeksekusi kerusakan. Nah, di sini ada kabel putus nih. Kita cek ya. Di kabel mana ya yang putus? Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada dua kabel ya yang putus, dan ini mengarah ke lilitan dalamnya, jadi dia persimpangan teman-teman ya. Bisa lihat ya di sini ya. Nah, ada kawat yang putus ya. Nah, kita akan coba sambung ya, barangkali mudah-mudahan di sini ya ketat kegalauannya. Penyebab dinamo ini tidak berfungsi. Kita ukur dulu. Nah, di sini bergerak ya. Teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Sekarang ya kabel hitam ini kita tempel ke sini ya. Nah, tempel ya ke jalur yang putus ya. Dia ada pergerakan ya. Nah, ada kan teman-teman ya. Nah, kemungkinan kabel yang putus ini ada kaitannya dengan kabel yang tadi putus itu ya. Nah, di jalur sini teman-teman ya. Ini bisa dimungkinkan bahwa jadi kerusakannya ada di sini teman-teman ya. Nah, di kabel yang putus ini. Nah, saya akan kasih tahu ya cara penyambungannya bagaimana ya. Begini teman-teman ya. Kita klik dulu ya. Nah, ini ya. Soalnya dia menggunakan kabel itu apa? Tembaga ya, kawat aluminium, bukan tembaga ya. Dia memang cepat korosi. Jadi kalau terlalu panas juga dia cepat overheat ya, yang mengakibatkan dia putus ya. Nah, teman-temannya diklik dulu ya sampai kelihatan nih putih. Nah, ini udah terlihat. Nah, kita siapkan solder teman-teman ya. Kita panaskan. Jadi sebelum kita sambung ini ya, ini teman-teman bisa kasih kawat tadi ya biar enak ini titik di solder ya. Nah, sekarang teman-teman pastikan di sini semuanya harus tersambung ya. Nah, hitam ke coklat, teman-teman bisa lihat di multiplexer ya. Nah, hitam ke coklat ada. Nah, sekarang ada ya teman-teman, hitam ke coklat ada ya, hitam ke abu ada. Nah, jarum mau bergerak ya. Terus yang tadinya ini putus tidak mau bergerak, sekarang udah ada ya di sini. Nah, ada teman-teman ya. Nah, udah dipastikan ya ini kerusakannya hanya ini ya. Jadi kita tinggal solder ini, terus diamankan dan sambung ya. Tapi teman-teman jangan lupa ya untuk yang tadi kita protek-protekin yang kita curigai itu ya, tadi yang putih-putih itu ternyata dia bukan ya. Kan kita sempat melukai kabel-kabel ininya. Tembaga ini tadi ya, tuh terlihat putih ya. Teman-teman bisa pakai ini ya, Alteco sedikit aja. Itu gunanya buat melindungi ini ya, lilitan ya, biar nggak terjadi korslet ya. Sedikit aja teman-teman ya. Satu yang tadi itu pernah ya. Terus yang kedua tadi mana ya? Nah, ini. Sedikit aja teman-teman ya. Ya, gunanya itu biar melapisi gitu ya. Jadi dia nggak terlalu banyak mengeluarkan percikan api nanti ya kalau dia sudah berjalan lagi teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa, ini yang tadi menyambungnya udah saya klik dan saya sambung sementara dulu, dan ternyata ini udah menyambung, udah bisa ya. Nah, nanti kita solder di sini ya. Jangan lupa kasih pengaman ya, biar nge-korslet ya. Oke, ini teman-teman ya. Nah, ini aja teman-teman, kita solder aja biar agak kuat sih. Sebenarnya ini kurang nempel juga sih kalau buat aluminium ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini buat pengaman ya. Atau kalau ada teman-teman punya selongsong anti panas itu lebih bagus, isolasi ya, itu lebih bagus lagi teman-teman ya. Nah, ini ya kita amankan ya biar dia nggak terjadi korslet ya. Ini nah, di sini aja teman-teman ya. Nah, untuk ini kabel-kabel yang terlihat mencurigakan ini teman-teman nih, kasih ini ya. Ini kabel-kabel ini banyak yang terluka ya. Nah, kasih aja ini Alteco ya, atau Sherlock atau Vernis ya juga bisa ya. Cuman kalau lebih praktis sih pakai Alteco kalau buat sedikit-sedikit ini, kecuali kalau kita mau melindungi keseluruhan ya. Oke. Jadi ininya kita tambah lagi ininya pengaman ini
jangan sampai korslet ya teman-teman ya. Kalau ada yang kelihatan udah mulai terlihat putih-putih itu ditutup aja teman-teman ya, biar aman ya, biar awet dinamonya ini teman-teman ya. Oke, semoga ini jelas ya teman-teman ya, dan ini sudah bisa dipastikan lah, ini pasti bisa berjalan kembali ya teman-teman. Nanti tinggal ini ngerakit ya, dan kita tutup dulu ini yang sempat kita buka-buka tadi, kita tutup. Nah, kita amankan ya teman-teman ya. Terus kita kembalikan ke posisi sedia kala ya. Ini jangan lupa ya, ini harus senantiasa dan ke sini nempel ya, biar lebih aman ya. Karena kalau dia terlalu panas atau ada hubungan singkat atau nggak ada yang tegangan yang nggak beres, dia bisa menjadi proteksi ya. Kalau ada korslet apa dia putus ya, jadi kerusakannya nggak parah ya. Oke, ini tinggal saya ini aja ya, iket-iket aja ini kelilingnya ya. Oke teman-teman, tuh ya. Oke teman-teman, ini sudah saya pasang ya, sudah saya pasang kembali semuanya, sudah saya rapihkan ya. Saatnya kita mencoba ini ya, apakah dinamo ini berputar ya setelah tadi proses penyambungan ya. Kita rapihkan juga, saatnya tes ya. Nah itu teman-teman ya, berputar ya. Oke, jadi sebetulnya kita nggak perlu beli dinamo baru ya untuk mengganti ini, cukup perbaiki saja ya yang ini. Kecuali kalau memang sudah parah ya, udah terbakar, itu memang harus beli lagi atau mungkin digulung ulang ya. Nah buat teman-teman nih, informasi nih buat teman-teman nih, cara yang ini apa, yang masih belum tahu cara penyambungan kabel-kabel ini ya, kabel dinamo ini. Jadi biar teman-teman tahu mana kabel yang buat ke kapasitor, mana buat kabel ke listrik ya. Ini saya buatkan videonya terpisah ya, teman-teman tinggal cari saja ya di channel saya ya. Jangan lupa subscribe ya dan like ya. Kalau yang kurang paham boleh komen-komen ya. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman.